Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yusuf adalah anak kesayangan dari seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia melihat masa depan yang luar biasa terbentang di hadapannya. Ia bahkan mendapat mimpi tentang masa depannya, hingga sampai pada suatu hari, saudara-saudaranya menjualnya kepada pedagang budak. Dalam sekejap, Yusuf kehilangan segalanya. Ia kehilangan keluarga, masa depan, kedudukan, dan sumber dayanya. Semua rencana hidupnya hancur. Sebagai seorang budak di Mesir, ia dikhianati lagi dan dipenjara untuk kejahatan yang tidak dilakukannya. Namun tidak peduli apapun yang dialami, ia tidak pernah berhenti untuk mempercayai Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya kepada Yusuf. Setelah bertahun-tahun dalam penjara, akhirnya Yusuf dipromosikan menjadi penguasa kedua di Mesir. Pada akhirnya ia berhasil menyelamatkan ribuan orang dari bencana kelaparan 7 tahun, termasuk saudara-saudaranya. Setiap pengalaman menyakitkan di masa lalu Yusuf ternyata mempersiapkannya untuk rencana masa depan yang berdampak bagi banyak jiwa. Mungkin dalam hal tertentu, saudara memiliki kemiripan dengan Yusuf. Mungkin saudara telah dikhianati oleh seseorang yang saudara percayai, atau mungkin saudara bertanya-tanya mengapa hidup saudara senantiasa dipenuhi dengan kekecewaan dan penderitaan. Mungkin hidup saudara tidak seperti yang saudara inginkan, tidak seperti yang saudara impikan. Apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah, Tuhan tidak pernah gagal dalam mengubah harapan dan impian yang hancur. Apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah, Tuhan tidak pernah gagal dalam mengubah harapan dan impian yang hancur bagi kebaikan saudara dan kemuliaan-Nya. Tak peduli penderitaan apapun yang sedang saudara hadapi, sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup saudara untuk membuat hidup saudara berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan selalu menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya jika saudara tetap berjalan bersamanya. Dan ketika saudara berjalan bersama Tuhan, apapun yang saudara lalui takkan sia-sia. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia tidak pernah berhenti bekerja atas masa depan saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua tekanan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti bahwa semua itu Tuhan izinkan supaya hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Beri kami kekuatan ya Tuhan, supaya kami dapat melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa dan negara kami.
berkati pemerintahan yang ada saat ini. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan saat ini. Tuhan menyediakan semua apa menjadi kebutuhan hidup mereka. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan beri jodoh yang terbaik. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Hubungan dalam keluarga dipulihkan. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan tolong bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, buka hati dan arahkan hati dan fokus hidup saudara kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua dan kita semua memerintah bersama dengan Dia kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin.